Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rahmawati, guru mata pelajaran IPA dari SMP Muhammadiyah 2, Malang. Berjumpa lagi dalam acara kebanggaan kita bersama, ada kelas di ATV. Agar pembelajaran ini berkah dan bermanfaat, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum Ibu menjelaskan materi pada kesempatan kali ini, kita saksikan bersama kilas video berikut.
Bagaimana menurut kalian? Video tadi akan membahas tentang apa ya? Apakah tumbuhan, bunga, atau berkebun? Hari ini kita akan bahas sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian perkembangbiakan generatif. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan tentang penyerbukan dan macam-macamnya. Lalu yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tentang pembuahan. Kemudian yang keempat, siswa dapat menjelaskan tentang perkecambahan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap dalam acara Ada Kelas di ATV. Hari ini kita akan bahas sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian perkembangbiakan generatif. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan tentang penyerbukan dan macam-macamnya. Lalu yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tentang pembuahan. Kemudian yang keempat, siswa dapat menjelaskan tentang perkecambahan. Untuk itu, topik pada kali ini Ibu beri judul Perkembangbiakan Generatif pada Tumbuhan. Pembahasan pertama tentang pengertian. Perkembangbiakan generatif tumbuhan adalah perkembangbiakan secara seksual melalui proses fertilisasi. Yang mana fertilisasi itu sendiri memiliki definisi peleburan sel gamit jantan atau disebut dengan sperma dan sel gamit betina atau disebut dengan ovum. Kita ambil contoh misalnya reproduksi atau perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan berbiji. Pada tumbuhan berbiji, sebelum melakukan reproduksi generatif, diawali dulu oleh proses penyerbukan. Kemudian dilanjutkan oleh proses pembuahan yang nantinya akan menghasilkan biji. Salah satunya pada gambar berikut ini. Pada bunga ada bagian-bagian penting yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah alat kelamin bunga yang terdiri dari benang sari. Yang kedua adalah putik. Benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Kemudian berikutnya adalah kelopak. Yang berikutnya adalah mahkota. Dan bagian pendukung lainnya adalah tangkai bunga
dasar bunga, dan bakal biji. Kita saksikan bersama kilas video berikut. Reproduksi tidak hanya terjadi pada manusia, tetapi juga terjadi pada tumbuhan. Dalam video ini, kita akan mempelajari reproduksi pada tumbuhan. Dalam video ini, akan dipelajari berbagai macam cara reproduksi kelompok besar tumbuhan, yaitu tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae, tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae, tumbuhan paku atau Pteridophyta, dan lumut atau Bryophyta. Reproduksi tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah. Bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah, dan bakal biji berkembang menjadi biji. Tumbuhan biji tertutup sangat penting bagi kehidupan manusia maupun hewan, karena tumbuhan inilah yang menyediakan hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan Angiospermae mengalami reproduksi aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual alami tumbuhan Angiospermae dapat dilakukan dengan menggunakan rizoma, sebagai contoh adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Stolon atau geragi, sebagai contoh adalah tumbuhan strawberry. Umbi lapis, sebagai contoh adalah bawang. Umbi batang, sebagai contoh adalah ubi jalar dan kentang. Dan kuncup adventif daun, sebagai contoh adalah daun cocor bebek. Reproduksi aseksual buatan dapat dilakukan dengan cara mencangkok, merunduk, menyambung, menempel, dan stek. Reproduksi seksual tumbuhan Angiospermae.
Reproduksi seksual merupakan cara reproduksi yang melibatkan sel kelamin dan fertilisasi. Reproduksi seksual pada tumbuhan Angiospermae melibatkan sel kelamin berupa sel sperma yang dihasilkan oleh serbuk sari dan sel telur yang dihasilkan oleh putik. Reproduksi seksual tumbuhan Angiospermae dapat terjadi melalui penyerbukan atau polinasi, pembuahan atau fertilisasi, penyebaran biji, dan perkecambahan. Pada bunga terjadi proses penyerbukan atau disebut dengan polinasi. Penyerbukan di sini memiliki pengertian jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Macam penyerbukan salah satunya berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Adalah penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah penyerbukan tetangga, di mana serbuk sarinya berasal dari bunga lain yang masih dalam satu tumbuhan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penyerbukan silang. Adalah penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Kemudian yang keempat adalah penyerbukan bastar, di mana serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan yang berbeda dan jenis yang berbeda. Kita saksikan bersama kilas video berikut. Penyerbukan sendiri dapat dibedakan menjadi penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga atau geitogami, penyerbukan silang atau alogami atau biasa disebut xenogami, dan penyerbukan bastar atau biasa disebut hibridogami. Selanjutnya, penyerbukan berdasarkan perantaranya. Yang pertama adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Ciri serbuk sarinya ringan dan jumlahnya sangat banyak. Contohnya pada beberapa tanaman yang tergolong pada rumput-rumputan, jagung, padi, tebu. Kemudian yang kedua, penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Cirinya adalah serbuk sarinya lengket dan memiliki aroma yang khas, sehingga memancing hewan untuk datang membantu proses penyerbukan. Kemudian yang ketiga, penyerbukan yang dibantu oleh air. Terjadi pada beberapa tumbuhan yang hidup di air. Contohnya adalah teratai. Kemudian yang keempat, penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Cirinya adalah serbuk sarinya letaknya lebih rendah dibandingkan dengan putik. Contohnya adalah pada tanaman vanili. Kita saksikan bersama kilas video berikut. Pada peristiwa penyerbukan atau polinasi, proses pembuahan dapat dibantu oleh angin atau biasa disebut anemogami, serangga atau entomogami, burung atau ornitogami, kelelawar atau chiropterogami, dan manusia atau antropogami. Penyerbukan sendiri dapat dibedakan menjadi penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga atau geitogami, penyerbukan silang atau alogami atau biasa disebut xenogami, dan penyerbukan bastar atau biasa disebut hibridogami. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap dalam acara Ada Kelas di ATV.
Selanjutnya adalah pembuahan atau disebut dengan fertilisasi. Adalah peristiwa peleburan sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina atau sel telur atau disebut dengan ovum. Proses ini hanya dapat terjadi di antara bunga yang sejenis. Pada tumbuhan biji, pembuahan terjadi di dalam ruang bakal biji. Mula-mula, dinding serbuk sari mengembang, kemudian dinding luar serbuk sari pecah, sedangkan dinding sebelah dalam melekuk ke dalam menembus kepala putik, kemudian membentuk bulu serbuk sari atau tabung serbuk sari. Tabung ini menghubungkan serbuk sari dengan bakal biji. Tabung serbuk sari menuju ke inti sel telur di dalam bakal biji melalui celah kecil yang disebut dengan mikrofil. Selama perjalanan, serbuk sari di dalam tabung sari menuju bakal biji terjadi beberapa perubahan. Inti sel serbuk sari membelah menjadi dua, yakni inti vegetatif dan inti generatif. Inti vegetatif berfungsi untuk mengatur pertumbuhan tabung serbuk sari sehingga mencapai mikrofil, dan setelah itu inti vegetatif rusak atau mati. Sedangkan inti generatif membelah dan membelah lagi menjadi dua inti sperma. Dua inti sperma yang terbentuk ini akan masuk ke ruang bakal biji melalui mikrofil. Di dalam ruang bakal biji atau kandung lembaga terjadi proses untuk membentuk sel telur atau ovum. Sel induk megaspora mengalami pembelahan meiosis menghasilkan satu sel megaspora dan 3 sel berdegenerasi. Selanjutnya, inti sperma membuahi sel telur membentuk zigot atau lembaga. Peristiwa pembuahan ini disebut pembuahan pertama. Zigot kemudian tumbuh menjadi embrio, sedangkan inti sperma yang kedua melebur dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperm yang bersifat triploid. Peristiwa pembuahan ini disebut pembuahan kedua. Setelah pembuahan selesai, maka sisa benang serbuk sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu dan gugur. Sedangkan bakal biji berkembang menjadi biji yang dilindungi oleh dinding bakal buah, dan bakal buah berkembang menjadi buah. Kita saksikan bersama kilas video berikut. Pada peristiwa pembuahan atau fertilisasi, proses pembuahan pada tumbuhan biji adalah sebagai berikut. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik atau stigma, maka serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif tersebut akan berkembang menjadi dua inti sel jantan. Satu inti sel jantan membuahi inti sel membentuk zigot atau calon individu baru, dan satu inti sel jantan yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperm yang bersifat triploid. Pada proses ini terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut sebagai pembuahan ganda. Penyebaran biji meningkatkan peluang biji untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Dalam prosesnya, penyebaran biji dapat dibantu dengan perantara seperti penyebaran biji dengan bantuan angin atau biasa disebut anemokori, penyebaran biji dengan bantuan air atau biasa disebut hidrokori, penyebaran biji dengan bantuan hewan atau zookori, dan penyebaran biji dengan bantuan manusia atau biasa disebut sebagai antropokori. Reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae juga terjadi secara seksual dan aseksual. Untuk reproduksi seksual, tumbuhan Gymnospermae memiliki alat reproduksi generatif yang disebut strobilus, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Pada strobilus jantan, terdapat sporangia yang sel-selnya mengalami meiosis dan menghasilkan mikrospora. Mikrospora akan berkembang membentuk serbuk sari. Pada strobilus betina, terdapat banyak megasporofil. Tiap megasporofil mengandung 2 bakal biji. Tiap bakal biji mengandung megasporangium. Sel dalam megasporangium akan mengalami meiosis
dan menghasilkan megaspora. Inti megaspora akan mengalami mitosis membentuk sel telur. Penyerbukan pada gimnospermae terjadi jika serbuk sari menempel pada liang bakal biji. Serbuk sari akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal biji. Jika cairan menguap, maka serbuk sari akan dapat masuk ke bakal biji dan terjadilah pembuahan. Biji tumbuh di dalam megasporofil dan dilengkapi dengan sayap. Tumbuhan gimnospermae juga dapat bereproduksi secara aseksual, misalnya tumbuhan pakis haji dan pinus. Tumbuhan pakis haji dapat bereproduksi dengan menggunakan tunas yang disebut bulbil. Tumbuhan pinus dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas akar. Tumbuhan paku atau Pteridophyta mengalami tahap gametofit dan sporofit. Reproduksi seksual terjadi pada tahap gametofit, yaitu dengan dihasilkannya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang akan mengalami proses fertilisasi. Tahapan selanjutnya adalah sporofit, yaitu dimulai ketika zigot hasil fertilisasi akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang dapat menghasilkan spora. Tumbuhan lumut atau Bryophyta juga dapat mengalami reproduksi seksual dan aseksual pada satu kali siklus hidupnya. Bryophyta bereproduksi secara aseksual dan secara seksual secara bergantian atau disebut metagenesis. Reproduksi secara aseksual terjadi melalui pembentukan spora. Spora ini dihasilkan dari sporangium. Spora yang dihasilkannya adalah spora haploid. Spora ini kemudian akan tumbuh menjadi protonema. Adapun reproduksi secara seksual pada Bryophyta yaitu dengan cara penyatuan gamet betina yang dihasilkan arkegonia berupa sel telur dan gamet jantan yang dihasilkan oleh antheridia berupa sperma. Sperma bergerak menuju sel telur di arkegonia dengan perantara air. Pertemuan sel telur dan sperma menyebabkan terjadinya fertilisasi yang menghasilkan zigot. Zigot membelah secara mitosis, membentuk sporogonium. Sporogonium terus berkembang menjadi sporofit yang diploid. Selanjutnya adalah perkecambahan. Perkecambahan atau germination dalam bahasa Inggris adalah peristiwa tumbuhnya embrio di dalam biji menjadi tanaman baru. Perkecambahan merupakan tahap awal perkembangan pada suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Perkecambahan terjadi apabila berada dalam lingkungan yang sesuai, air yang cukup, suhu yang optimal untuk kerja enzim, udara dan cahaya yang cukup, serta kelembaban yang sesuai merupakan beberapa syarat terjadinya perkecambahan. Tanpa adanya syarat-syarat ini, biji tidak akan mengalami perkecambahan dan akan tetap dalam bentuk biji, seperti biji jagung dan kedelai yang biasa kita jumpai di warung atau toko. Peristiwa ini disebut dengan dormansi. Dormansi adalah keadaan di mana biji mengalami masa istirahat atau tidur. Lamanya masa dormansi biji setiap jenis tumbuhan tidaklah sama. Masa dormansi biji dapat diakhiri dengan memberi perlakuan yang berbeda-beda. Proses perkecambahan sendiri terdiri dari dua proses, yaitu proses fisika dan proses kimia. Proses fisika pada perkecambahan diawali dengan penyerapan air oleh biji dari lingkungan di sekelilingnya, baik dari tanah maupun udara, dalam bentuk embun atau uap air. Akibatnya ukuran biji membesar karena sel-sel embrio membesar dan biji melunak. Kemudian proses kimia. Proses kimia pada perkecambahan terjadi ketika biji memiliki pasokan air yang cukup. Kemudian biji akan mengembang dan menyebabkan pecahnya kulit biji.
Setelah itu, embrio akan aktif melepaskan hormon giberalin yang berperan dalam sintesis enzim. Tumbuhan monokotil atau berbiji tunggal dan dikotil berbiji belah akan menghasilkan struktur kecambah yang berbeda. Perbedaan ini terjadi karena struktur biji kedua jenis tumbuhan ini juga berbeda. Berdasarkan tahapannya, proses perkecambahan terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama, imbibisi, adalah proses penyerapan air dari lingkungan sekitarnya. Proses imbibisi terjadi karena adanya perbedaan potensial air antara biji dan lingkungannya. Lalu yang kedua, pembentukan enzim. Enzim yang dihasilkan pada tahap perkecambahan ini menyebabkan peningkatan aktivitas metabolik. Lalu yang ketiga, pemanjangan sel radikula. Pemanjangan sel radikula diikuti dengan munculnya radikula dari kulit biji. Yang keempat, pertumbuhan kecambah. Kecambah yang dihasilkan dari perkecambahan selanjutnya akan mengalami pertumbuhan primer. Pembagian perkecambahan. Perkecambahan terbagi menjadi 2 berdasarkan letak kotiledonnya, yaitu yang pertama perkecambahan epigeal dan yang kedua perkecambahan hipogeal. Perkecambahan epigeal adalah perkecambahan di mana posisi kotiledon terdapat di permukaan tanah. Hal ini terjadi karena pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga atau epikotil, sehingga daun lembaga atau epikotil dan kotiledon terangkat ke atas. Contohnya, tanaman yang mengalami perkecambahan epigeal adalah tanaman kacang hijau dan tanaman jarak. Kita saksikan perkecambahan epigeal pada kacang merah. Selanjutnya, perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal adalah perkecambahan di mana posisi kotiledon terdapat di dalam tanah. Hal ini terjadi karena pembentangan ruas batang di atas daun lembaga atau epikotil, sehingga daun lembaga atau epikotil terangkat ke atas tanah, tetapi posisi kotiledon tetap berada di dalam tanah. Contoh tanaman yang mengalami perkecambahan hipogeal adalah tanaman kapri dan tanaman jagung.
Pengetahuan mengenai tipe perkecambahan ini digunakan oleh para ahli agronomi untuk memperkirakan kedalaman tanam. Berikut video perkecambahan hipogeal pada jagung. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap dalam acara Ada Kelas di RTV. Nah, inilah akhir pembahasan kita pada kali ini. Kita telah membahas yang pertama, pengertian perkembangbiakan generatif. Yang kedua, penyerbukan dan macam-macamnya. Yang ketiga, pembuahan. Yang keempat, perkecambahan. Semoga semua tercerahkan dan menambah wawasan keilmuan tentang tumbuhan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa kembali dengan materi yang berbeda, dengan acara yang sama di acara kebanggaan kita, Ada Kelas di RTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.